Selamat bergabung kembali dalam kuliah probabilitas dan statistik. Pokok bahasan bab 6 tentang distribusi peluang kontinu. Materi yang akan dibahas dalam kuliah kali ini adalah distribusi uniform kontinu, distribusi normal, distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi chi-square. Oke, mari kita mulai untuk topik yang pertama. Pada kuliah yang lalu telah dibahas tentang fungsi massa peluang ya. Jadi fungsi-fungsi peluang yang bentuknya khusus ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang diskrit dan ada yang kontinu ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang yang kontinu. Seperti yang disebutkan pada awal tadi, yaitu ada uniform, ada normal, ada gamma, eksponensial, dan seterusnya ya. Bagaimana penerapan kejadian eksperimen random untuk fungsi-fungsi peluang seperti itu ya. Misalkan kita tahu bahwa distribusi normal itu biasanya digunakan untuk pengolahan atau pemrosesan nilai ya, misalkan nilai ujian gitu ya. Nah, ini biasanya punya distribusi normal ya. Jadi yang seperti gunung yang simetri terhadap suatu garis X sama dengan mu ya. Untuk fungsi peluang ini biasanya disebut dengan fungsi densitas peluang ya. Kemudian yang diskrit ini biasanya disebut dengan fungsi massa peluang. Kemudian bagaimana grafik histogramnya, kemudian bagaimana menghitung min dan rataannya. Kita sudah mempelajari bahwa rataan itu adalah ekspektasi dari X. Nah, kemudian untuk kali ini, untuk menghitung ekspektasi dari X atau rataan atau min, ini biasanya sudah diberikan rumusnya ya. Biasanya dinotasikan dengan mu di sini. Kemudian variansi, rumusnya juga sama, yaitu ekspektasi dari X dikurangi mu dikuadratkan, atau biasanya dinotasikan dengan sigma kuadrat. Kemudian biasanya ada parameternya juga. Parameter ini bisa mempengaruhi min dan variansi dari fungsi peluang tersebut. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu distribusi uniform kontinu. Pada kuliah yang lalu juga ada distribusi uniform diskrit ya. Untuk kali ini adalah yang kontinu. Variabel random X menyatakan suatu kejadian yang mempunyai nilai di antara selang A, B. Fungsi densitas dari variabel random uniform kontinu X pada selang A, B adalah F dalam kurung X titik, A, B. Ini didefinisikan 1 per B minus A ya. Jadi ini adalah suatu fungsi densitas peluang. Jadi kalau kita integralkan dari A sampai B, ini nilainya adalah 1 ya. Kemudian nilainya F ini selalu positif ya, sesuai dengan sifat-sifat fungsi peluang. Kenapa integralnya dari A sampai B? Kan kalau definisinya itu kan dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini nilainya untuk F kurang dari A, ini adalah 0 ya. Kemudian yang besar dari B ini juga 0. Jadi integralnya bisa kita ubah batasnya dari A sampai B ya. Tapi ini adalah juga fungsi peluang. Jadi kalau kita integralkan dari A sampai B, F dx ya, fx titik koma A, B, atau biasanya kita sebut dengan fx saja ya, fx dx ini nilainya adalah 1 karena ini adalah fungsi peluang ya, fungsi peluang untuk uniform kontinu. Nah, kemudian untuk rataan dan variansi dari distribusi uniform kontinu ini didefinisikan mu atau ekspektasi dari X ya. Ini notasinya adalah mu, itu adalah A plus B dibagi 2 ya. Jadi kita tidak usah menghitung definisi dari ekspektasi ya, integral X
X fx dx ya. Jadi langsung bisa kita gunakan rumus ini. Toh kalau Anda mau mencoba menghitung dari definisinya, ini juga akan sama dengan mu ya. Kemudian yang variansi atau sigma kuadrat itu didefinisikan B minus A dalam kurung kuadrat dibagi 12. Oke, jadi kita tidak usah menghitung dengan rumus ekspektasi dari X min mu kuadrat ya. Jadi langsung kita gunakan rumus ini, B minus A kuadrat dibagi 12. Penggunaan distribusi uniform kontinu bisa kita lihat pada contoh 1. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah variabel random yang menyatakan waktu rapat, yang mempunyai distribusi uniform. 1. Tentukan fungsi densitas peluang dari X. Kemudian yang kedua ditanya, tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Oke, berikut adalah jawabannya ya. Pertanyaan pertama, disuruh menentukan fungsi densitas peluang dari X ya. Kalau kita lihat rumusnya tadi, fx ini sama dengan 1 per B dikurangi A ya. Di sini berarti A sama dengan 0, kemudian B-nya sama dengan 4. Jadi fx sama dengan 1 per B kurang A atau sama dengan 1 per 4 dikurangi 0 sama dengan 1/4. Kemudian sama dengan 0 untuk X yang lain ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, disuruh menentukan probabilitas atau peluang X besar dari 3 atau rapat itu berlangsung lebih dari 3 jam, yaitu integral dari 3 sampai 4 ya, karena batasnya atau maksimum tadi kan 4 ya. Jadi lebih dari 3 berarti integral dari 3 sampai 4. Kemudian fungsi F-nya kita masukkan yaitu sama dengan 1/4. Jadi integral dari 3 sampai 4 1/4 dx. Nah 1/4 bisa kita keluarkan. Ini integralnya nilainya adalah 1/4. Yang kedua tentang distribusi normal. Distribusi normal ini biasanya digunakan untuk memodelkan kejadian error atau noise ya. Misalkan kita melakukan eksperimen, maka model kesalahannya itu kira-kira terletak pada kiri ataupun kanan nilai yang benar ya. Atau juga distribusi normal ini digunakan untuk memodelkan jumlah dari beberapa kuantitas, misalkan seperti memodelkan sebaran nilai ujian ya. Nah, nilai ujian ini biasanya ada yang nilainya beberapa orang di bawah rata-rata, kemudian ada juga beberapa orang yang nilainya di atas rata-rata ya. Kurva dari distribusi normal ini mempunyai bentuk yang simetris ya. Seperti yang dikatakan tadi, modelnya seperti gunung, kemudian puncaknya di X sama dengan mu, kemudian ada titik belok ya. Titik belok ini di sebelah kiri mu sejauh sigma, kemudian di sebelah kanan mu sejauh sigma. Ini ada titik belok ya. Jadi kurvanya kurang dari mu min sigma ini melengkung ke atas, kemudian menaiki puncak ini melengkung ke bawah, kemudian sampai dengan titik X sama dengan mu plus sigma ini kembali lagi melengkung ke atas ya. Kurva ini simetri seperti terlihat pada gambar berikut. Sifat-sifat kurva normal. Modus itu adalah nilai yang banyak muncul ya. Adalah suatu titik yang terletak pada sumbu X di mana kurva mempunyai nilai maksimum, yaitu X sama dengan mu ya. Jadi artinya nilai modus ini sama dengan nilai rata-rata.
Kemudian kurva berbentuk simetri terhadap sumbu tegak pada X sama dengan mu ya. Jadi pada rata-ratanya itu merupakan sumbu simetri. Kemudian kurva mempunyai titik balik atau titik belok pada X sama dengan mu minus sigma dan mu plus sigma ya. Jadi mempunyai dua titik belok, yaitu di sebelah kiri rata-rata dan di sebelah kanan rata-rata. Kurva mendekati sumbu datar secara asimptotik kedua arah, kiri dan kanan, berawal dari mu ya. Jadi untuk X menuju tak hingga ini akan menuju 0, kemudian untuk X menuju minus tak hingga juga akan bernilai 0. Luas daerah di bawah kurva adalah 1 ya, karena ini adalah fungsi densitas peluang. Rataan dan variansi distribusi normal. Fungsi densitas dari variabel random normal X dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat adalah ya, didefinisikan n dalam kurung x titik, mu, sigma ini sama dengan dalam kurung 1 per akar 2 pi sigma dikalikan dengan e pangkat minus setengah dalam kurung x min mu dibagi sigma dikuadratkan ya. Jadi ini adalah fungsi densitas untuk distribusi normal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung integral ini ya. Mungkin integralnya ini adalah sulit karena integral dari e pangkat min x kuadrat ini kelihatannya tidak bisa diselesaikan secara analitik ya, atau mungkin sulit ya, hanya bisa dilakukan dengan integrasi numerik. Oleh karena itu nanti kita tidak perlu menghitung integral dari distribusi normal ini ya, jadi kita tinggal melihat tabel. Oke, pi-nya adalah 3,14159 dan seterusnya, kemudian e-nya adalah suatu bilangan natural 2,71828 dan seterusnya ya, titik-titik masih panjang, tapi kita cukup beberapa desimal saja yang kita perlukan ya. Kemudian nanti kita mau menghitung rataan dan variansi distribusi normal ya. Nah, di sini tadi kan rataan sudah diketahui ya, rataannya mu, kemudian variansinya adalah sigma kuadrat. Transformasi ke kurva normal standar. Fungsi normal yang baru kita pelajari tadi adalah fungsi normal dengan mu nilainya sebarang ya. Kemudian variansinya juga sebarang. Nah, sekarang mau kita transformasikan menjadi mu-nya bernilai 0, kemudian sigma-nya bernilai 1 ya. Nah, untuk melakukan transformasi ini dapat diubah ini ya menjadi variabel baru, yaitu z. Z sama dengan x min mu dibagi dengan standar deviasi atau akar dari variansi. Kemudian dengan transformasi di atas dapat dihitung bahwa peluang X terletak antara X1 dan X2 ya, ini masih dalam bentuk variabel X, batasnya juga X1 sampai X2 ya. Kemudian kita ubah bentuk integrasi ini menggunakan variabel Z, maka kita sesuaikan batasnya. Untuk batas bawah yang semula X1 itu menjadi Z1, kemudian yang batas atas dari X2 menjadi Z2 ya, kemudian variabel integrasinya menjadi dalam bentuk Z. Nah, dalam kurung X min mu per sigma dikuadratkan ini menjadi Z saja ya. Jadi bentuk fungsinya yang standar ini lebih simple. Nah, nilai-nilai dari tabel yang disediakan dalam distribusi normal ini adalah nilai-nilai dari normal standar ya. Jadi kalau kita mau melihat tabel atau menggunakan tabel, maka variabelnya ini harus kita ubah, atau X-nya ini kita ubah menjadi normal standar, yaitu dalam bentuk Z.
distribusi normal standar. Nah, sekarang kita mempunyai distribusi normal standar ya. Jadi fungsinya di sini lebih sederhana. Fungsi densitas dari variabel random normal standar X itu adalah Nx sama dengan 1 per akar 2pi kalikan E pangkat min setengah X kuadrat ya. Jadi di sini mu dan sigmanya tidak ada lagi ya. Karena mu dan sigmanya ini nilainya sudah fix ya. Jadi mu sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1. Nah, ini yang disebut dengan normal standar. Contoh 6.2. Diberikan distribusi normal standar, hitunglah daerah di bawah kurva yang dibatasi 1, sebelah kanan Z sama dengan 1.84. Kemudian yang kedua, antara Z sama dengan minus 1.97 dan Z sama dengan 0.86. Jawaban dari soal yang tadi adalah pertama, luas sebelah kanan ini sama dengan 1 dikurangi luas sebelah kiri Z sama dengan 1.84 ya. Karena yang diketahui di tabel itu adalah luas yang di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau menghitung yang sebelah kanan, maka bisa kita gunakan 1 dikurangi luas sebelah kiri. Kemudian dari tabel luas sebelah kiri, ini diketahui sebelah kiri Z sama dengan 1.84 ya. Itu ada 0.9671. Ya, jadi luas sebelah kanannya adalah 1 dikurangi 0.9671 sama dengan 0.0329 ya. Nah, kemudian jawaban dari soal yang kedua yaitu luas daerah antara batas tersebut adalah luas batas kanan dikurangi dengan luas dari batas kiri ya. Nah, kalau kita lihat di tabel nilainya adalah nilai dari luas batas kanan itu adalah 0.8051, kemudian batas kirinya adalah nilainya ya, nilai dari batas kiri 0.0244 ya. Jadi luas antara daerah yang dibatasi oleh dua titik tadi adalah 0.7807. Nah, ini adalah ilustrasi kurvanya ya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi yang ditanya sebelah kanan Z sama dengan 1.84 yaitu daerah yang diarsir oleh biru ya. Kemudian ilustrasi untuk soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua itu adalah luas atau peluang X terletak antara minus 1.97 ya sampai dengan 0.86 itu adalah yang diarsir biru sebelah kanan ya. Jadi ini bisa dihitung dari luas dari daerah sebelah kiri batas kanan, kemudian dikurangi dengan luas daerah sebelah kiri batas kiri ya. Jadi daerah yang diarsir biru pada gambar yang. Nah, ini adalah tabel normal standar ya. Ini ada angka-angka di dalam tabel ini adalah menunjukkan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh Z tertentu ya. Nah, pada kolom pertama itu adalah nilai dari Z. Ini ada potongan dua tabel ya. Coba kita lihat tabel yang di bawah. Itu Z nilainya di sini dipotong mulai dari 1.5, 1.6 dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ini adalah nilai Z, kemudian di atas ini adalah titik 00, titik 01 dan seterusnya ya, titik sampai titik 09. Nah, ini nilai-nilai titik ini adalah desimal kedua dari nilai Z ini ya. Nah, tadi dalam soal itu ada Z sama dengan 1.86 ya. Ini bisa kita lihat di sini 1.8, kemudian kita lihat desimalnya di sini. Nah, nilainya di sini adalah ini. Nah, ini nilainya adalah ini ya. Jadi
0,9686. Nah, ini adalah luas di bawah kurva yang dibatasi oleh Z sama dengan 1,86 ya. Jadi begitu cara melihat tabelnya. Contoh berikutnya adalah contoh 6.4. Diberikan distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan standar deviasinya atau simpangan bakunya 10 ya. Hitunglah peluang X terletak antara 45 dan 62. Jawab. Nilai Z yang bersesuaian dengan X tersebut adalah ya. Jadi X tadi harus kita transformasikan menjadi Z tadi karena bukan normal standar ya. Jadi kita tentukan Z1 dan Z2. Z1 itu adalah X1 dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi ya. Jadi kita masukkan nilainya 45 dikurangi mu sama dengan 50 dibagi dengan standar deviasinya yaitu sama dengan 10. Kita peroleh Z1 sama dengan minus 0,5 ya. Kemudian Z2 dilakukan dengan cara serupa yaitu X2 dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi yaitu sama dengan 1,2. Nah, sekarang kita sudah mempunyai variabel dalam bentuk Z. Jadi siap kita lihat di tabelnya ya. Jadi peluang X terletak antara 45 dan 62 ini sama dengan peluang Z terletak antara minus setengah sampai dengan 1,2 ya. Nah, ini cara melihatnya seperti tadi ya. Jadi karena ini adalah Z terletak antara dua batas, berarti ini luasnya adalah luas di bawah kurva yang dibatasi sebelah kanan, kemudian dikurangi dengan luas kurva yang dibatasi oleh sebelah kiri, yaitu hasilnya adalah luas kurva di antara nilai tersebut atau nilai minus setengah sampai dengan 1,2 ya. Kalau kita lihat di tabel itu batas 1 Z sama dengan 1,2 ini adalah 0,8849, kemudian yang Z sama dengan minus setengah itu adalah 0,3085 ya. Jadi kita kurangkan nilainya adalah 0,5764. Oke, contoh berikutnya adalah dalam bentuk cerita. Sebuah mesin pembuat resistor dapat memproduksi resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasinya 2 ohm. Misalkan ukuran tersebut mempunyai distribusi normal, tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43 ohm ya. Coba kita lihat jawabnya berikut. Oke, jawaban 6.11. Pertama, dilakukan transformasi terlebih dahulu ke dalam variabel Z, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Kemudian kita masukkan angkanya, nah kita peroleh 1,5. Sehingga dapat kita hitung peluang X besar dari 43 ini sama dengan peluang Z besar dari 1,5. Karena ini adalah di sebelah kanan Z ya, atau sebelah kanan 1,5, maka bisa kita hitung dengan cara 1 dikurangi peluang Z sebelah kiri 1,5 ya. Ini sama dengan 1 dikurangi 0,9332 sama dengan 0,0668 ya. Oke, jadi angka 0,9332 ini bisa kita lihat dari tabel normal. Aproksimasi normal untuk binomial. Pada kuliah yang lalu, distribusi Poisson digunakan untuk aproksimasi distribusi binomial dengan syarat bahwa n-nya harus besar, kemudian p-nya sangat dekat ke 0 atau 1. Pada kuliah kali ini, distribusi normal kita gunakan untuk aproksimasi binomial. Bila mana n cukup besar dan p tidak harus dekat ke 0 atau 1. Kita lihat berikut. Teorema.
Jika X adalah variabel random binomial dengan rataan mu sama dengan NP dan variansinya N kali P kali Q, maka bentuk limit dari distribusi dari Z sama dengan X min NP dibagi akar NPQ bila mana N menuju tak hingga, ini mempunyai distribusi normal standar, yaitu N Z titik 0,1 ya. Kenapa kita menggunakan aproksimasi normal ini? Biasanya untuk N cukup besar, ini tabel binomial, ini sudah tidak ada nilainya ya, atau tidak dihitung nilainya, sehingga kita bisa menggunakan aproksimasi normal ini. Oke, kita lihat contoh berikut. Dalam soal ujian ada 200 pertanyaan multiple choice. Ada 4 jawaban dan hanya satu yang benar. Berapakah peluang menebak dan benar sebanyak 25-30 dari 80 jawaban yang benar ya. Nah, jadi kalau kita mau menebak-nebak ini harus dihitung peluangnya ya. Jadi tidak asal menebak. Oke, kita lihat jawabannya berikut. Oke, berikut jawaban dari soal tadi. Peluang jawaban yang benar adalah P sama dengan 1/4. Jika X menyatakan variabel random dari jawaban yang benar, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk ini, distribusi binomial, ini adalah Px terletak antara 25 dan 30, ini sama dengan sigma X dari 25 sampai 30. Ya, ini adalah fungsi binomial P X titik 80, P atau 1/4 ya. Menggunakan aproksimasi kurva normal bisa kita hitung. Pertama adalah mu-nya sama dengan N kali P, yaitu 80 kali 1/4 sama dengan 20. Kemudian sigmanya atau standar deviasinya adalah akar N kali P kali Q. Ini kita masukkan angkanya, kita peroleh 3.873. Oke, kita lanjutkan jawaban tadi. Dengan aproksimasi normal, perlu ditentukan batas-batasnya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu batas kiri, yaitu X1 sama dengan 24.5 ya. Kemudian yang sebelah kanan 30.5 ya. Tadi batasnya kan aslinya 25 sampai dengan 30 ya. Kenapa ini ada setengah-setengahnya ya? Nah, ini kalau kita lihat ini adalah X-nya terletak antara X1 dan X2 yang ditanyakan ya. Nah, ini kalau menggunakan aproksimasi normal, ini yang sebelah kiri kita lebarkan sedikit, kemudian yang sebelah kanan kita lebarkan sedikit ya. Sedikitnya ini adalah setengah ya. Jadi sebelah kiri 25 kita kurangi setengah ya. Kemudian yang sebelah kanan kita tambah setengah ya, karena ini yang daerah yang kita hitung atau yang kita maksud ini adalah terletak antara X1 dan X2 ya. Sehingga kita peroleh Z1 sama dengan 24.5 dikurangi 20 dibagi dengan standar deviasi sama dengan 1,16. Kemudian yang Z2 30,5 dikurangi 20 dibagi 3,878 atau standar deviasinya ya, sama dengan 2,71. Oke, sehingga dapat dihitung dengan bantuan tabel normal ya. Jadi peluang X terletak antara 25 sampai dengan 30. Ini kalau kita aproksimasi dengan distribusi normal, ini kira-kira sama dengan peluang Z terletak antara 1.16 sampai 2.71 ya. Kemudian kita lihat di tabel, karena ini sudah bentuk normal standar, jadi bisa langsung kita lihat di tabel ya. Kita peroleh 0.9966 dikurangi 0.8770 sama dengan 0.1196. Fungsi gamma. Fungsi gamma ini digunakan untuk mendefinisikan distribusi gamma ya.
Jadi ini merupakan distribusi yang ketiga setelah normal tadi ya. Nah, kita lihat dulu fungsi gamma. Definisi fungsi gamma dan nilainya. Gamma alpha ini didefinisikan sama dengan alpha minus 1 faktorial. Kemudian basisnya gamma 1 sama dengan 1. Nah, kadang-kadang kita juga memerlukan atau perlu menghitung gamma setengah ya. Gamma setengah ini didefinisikan akar P. Kemudian fungsinya sendiri, gamma alpha ini sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat alpha min 1 e pangkat min x dx ya. Ini disebut dengan fungsi gamma. Yang ketiga adalah distribusi gamma. Variabel random continue x mempunyai distribusi gamma dengan parameter alpha dan beta. Jika fungsi densitas peluangnya diberikan fx sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma alpha kalikan x pangkat alpha min 1 e pangkat min x per beta ya untuk x positif. Kemudian sama dengan 0 untuk x yang lain. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang ya. Jadi kalau kita integralkan dari 0 sampai tak hingga sama dengan 1 ya. Karena fungsi ini didefinisikan hanya dari 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk menghitung rataan dan variansi ini kita bisa menggunakan rumus langsung, yaitu mu sama dengan alpha beta dan variansinya sama dengan alpha beta kuadrat. Nah, ini adalah grafik distribusi gamma untuk berbagai parameter ya. Jadi bentuk grafiknya ini tergantung dari nilai alpha dan beta ya. Kalau kita lihat di sini misalkan alpha sama dengan 1, beta sama dengan 1. Ini grafiknya mulai dari atas kemudian melandai ke bawah ke turun ya. Kemudian kalau alpha 2 beta 1 ini seperti gunung yang mempunyai puncak di sebelah kiri ya, dari naik kemudian landai gitu ya. Oke, jadi untuk berbagai macam parameter ini bentuknya juga berbeda-beda. Aplikasi dari distribusi gamma. Distribusi gamma ini bisa digunakan untuk memodelkan teori antrian ya. Misalkan waktu antar kedatangan dari customer ya. Waktu antar kedatangan ini bisa kita modelkan mempunyai distribusi gamma dengan parameter tertentu ya. Misalkan kalau alpha sama dengan 1 ini bisa menjadi distribusi eksponensial. Kemudian keandalan dari sistem ya. Jadi berapa lama atau umur dari suatu komponen atau reliabilitas dari komponen itu ya, ini bisa juga kita modelkan dengan distribusi gamma. Kemudian time to failure ya, jadi berapa umur dari suatu komponen sampai dia rusak ini ya. Itu juga mempunyai distribusi gamma. Distribusi gamma mempunyai dua parameter yaitu alpha dan beta. Alpha ini menyatakan banyaknya kejadian dalam suatu selang waktu tertentu ya. Kemudian beta adalah menyatakan rata-rata. Distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan kasus khusus dari distribusi gamma ya. Nah, apabila alpha sama dengan 1, maka distribusi gamma itu akan menjadi distribusi eksponensial. Nah, fungsi densitas peluangnya untuk distribusi eksponensial ini didefinisikan ya sebenarnya sama seperti tadi ya, kita berikan alpha sama dengan 1 ya. Jadi fx di sini sama dengan 1 per beta kali e pangkat min x per beta untuk x positif. Kemudian sama dengan 0 untuk x yang lain. Kemudian untuk menghitung rataan dan variansi distribusi eksponensial ini adalah mu-nya sama dengan beta, kemudian variansinya sama dengan beta kuadrat ya, karena alpha sama dengan 1. Hubungan distribusi eksponensial dengan distribusi Poisson.
Pada kuliah yang lalu sudah kita pelajari distribusi Poisson ya. Jadi digunakan untuk memodelkan jumlah kedatangan untuk setiap satuan waktu, di mana rata-ratanya sama dengan lambda. Misalkan X adalah variabel random yang menyatakan panjang selang waktu di mana event pertama terjadi ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan distribusi Poisson ya, sampai X waktu ya, dalam selang waktu X ini tidak ada kedatangan ya, atau kedatangannya X sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kedatangan berikutnya tidak ada lagi, jadi kita bisa membuat atau menentukan distribusi dari waktu antar kedatangan ya. Dari Poisson ini kita masukkan X sama dengan 0 ya, yaitu tidak ada yang datang sampai selang waktu X. Nah, ini kalau kita masukkan X sama dengan 0 dari distribusi Poisson, ini kita peroleh E pangkat min lambda T dikalikan dalam kurung lambda T pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial, yaitu sama dengan E pangkat minus lambda T. Nah, tadi sudah kita hitung bahwa tidak ada event sampai selang waktu X ya. Jadi peluang panjang selang waktu event pertama terjadi sampai melewati X itu sama dengan peluang tidak ada event Poisson ya. Jadi ini bisa kita tuliskan fungsi distribusi kumulatif dari X ini adalah probabilitas X antara 0 sampai dengan X. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi peluang X besar dari X ya. Nah, untuk X besar dari X ini tadi sudah kita turunkan sebelumnya tadi, berarti tidak ada event sampai dengan X. Nah, baru ada event setelah X ya. Jadi tadi kan sama dengan E pangkat minus lambda X ya. Jadi peluang X terletak antara 0 sampai dengan X ini sama dengan 1 minus E pangkat minus lambda X ya. Nah, ini adalah fungsi distribusi kumulatif atau F besar ya. Nah, kemudian untuk menentukan FDP-nya atau fungsi densitasnya ini bisa kita turunkan. Jadi 1 minus E pangkat minus lambda X ini kita turunkan menjadi fungsi densitas, yaitu F kecil sama dengan lambda E pangkat minus lambda X ya. Nah, ini kan merupakan FDP distribusi eksponensial dengan lambda sama dengan 1 per beta. Contoh soal distribusi eksponensial. Suatu sistem terdiri dari 3 komponen tertentu yang punya umur sampai rusak dalam tahun dinyatakan dalam T. Variabel random T dapat dimodelkan dengan distribusi eksponensial waktu sampai kerusakan beta sama dengan 5. Jika terdapat 5 buah komponen dipasang pada sistem, tentukan peluang sekurang-kurangnya 2 komponen masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8. Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita hitung terlebih dahulu peluang komponen bisa survive sampai tahun ke-8. Nah, ini bisa kita gunakan distribusi eksponensial, yaitu P atau peluang T besar dari 8 ini sama dengan 1/5 integral dari 8 sampai tak hingga E pangkat minus T per 5 dt ya, sama dengan E pangkat minus 8 per 5 kurang lebih 0,2 ya. Ini artinya komponen tersebut masih hidup pada tahun ke-8 sampai tak hingga ya. Kita nggak tahu matinya kapan, tapi yang jelas pada tahun ke-8 dia masih berfungsi atau masih hidup. Nah, berikutnya mau kita hitung jumlah komponen yang masih hidup pada tahun ke-8 ya. Nah, kalau dari pertanyaannya itu adalah sekurang-kurangnya 2 yang masih hidup pada tahun ke-8.
Nah, ini bisa kita gunakan distribusi binomial, yaitu peluang X besar dari 2 sama dengan sigma X dari 2 sampai 5 P X titik koma 5 P atau peluangnya ya. Ini sama dengan 1 dikurangi sigma X sama dengan 0 sampai 1 P X titik koma 5,02 ya. Ini bisa kita lihat di tabel binomial. Ini sama dengan 1 dikurangi 0.7373 atau sama dengan 0.2627. Oke, contoh berikutnya. Suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata panggilan 5 panggilan setiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit itu hanya 2 panggilan. Ya, ada 2 panggilan yang datang ya. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya di sini setiap menit itu ada 5 panggilan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa 1 menit itu hanya ada 2 panggilan ya. Atau mungkin hanya 1 panggilan atau mungkin lebih dari 5, katakan 8 panggilan ya. Nah, ini kita mau menghitung dalam 1 menit itu hanya ada 2 panggilan saja. Sementara rata-ratanya adalah 5 panggilan untuk tiap menit. Oke, jawabannya sebagai berikut. Ini bisa kita gunakan distribusi gamma untuk memecahkan soal tersebut ya, dengan mengambil alfanya sama dengan 2, yaitu jumlah kedatangan ya. Kemudian betanya ini sama dengan 1/, yaitu waktu antar kedatangannya adalah rata-ratanya 1/5. Nah, ini kita masukkan ke distribusi gamma. Kemudian kita hitung peluang X kecil dari 1, karena yang dihitung tadi adalah X-nya adalah 1 menit ya. 1 menit ada 2 panggilan. Kemudian kita masukkan betanya sama dengan 1/5 atau 1/, kemudian alfanya sama dengan 2. Kita peroleh P X kecil dari 1 ini sama dengan 25 integral dari 0 sampai dengan 1 X kali E pangkat minus 5X dx ya. Kemudian kita hitung ini sama dengan 0.96. Oke, berikutnya adalah distribusi chi-square. Variabel random kontinu X mempunyai distribusi chi-square dengan derajat kebebasan nu jika FDP-nya adalah sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan 1/2 pangkat nu per 2 gamma nu per 2 kalikan X pangkat nu per 2 min 1 kalikan E pangkat min X per 2 ya, untuk X positif. Kemudian sama dengan 0 untuk X yang lain. Dengan nu bilangan positif ya. Nu ini adalah seperti huruf V ya. Ini adalah huruf Romawi seperti huruf V Latin gitu ya. Dibacanya nu. Rataan dan variansi dari distribusi chi-square adalah mu sama dengan nu dan sigma kuadrat sama dengan 2 nu ya. Tapi kadang-kadang kita membacanya nu ini dengan V ya, karena hurufnya seperti huruf V. Ya udah, terserah mau membaca V atau membaca nu, boleh saja. Selanjutnya adalah distribusi log normal. Variabel random kontinu mempunyai distribusi log normal jika variabel random Y sama dengan ln X mempunyai distribusi normal dengan rataan mu dan simpangan baku sigma, dan FDP-nya adalah Fx sama dengan 1 per dalam akar 2pi dikalikan sigma X, kemudian dikalikan E pangkat minus dalam kurung dan X minus mu dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat untuk X positif.
kemudian sama dengan 0 untuk X negatif. Rataan dan variansi dari distribusi log normal adalah X ya, atau ekspektasi dari X sama dengan E pangkat mu ditambah sigma kuadrat dibagi 2. Kemudian variansinya sama dengan E pangkat 2 mu ditambah dengan sigma kuadrat, kemudian dikalikan dalam kurung E pangkat sigma kuadrat dikurangi 1. Kemudian yang terakhir adalah distribusi Weibull. Variabel random continue X mempunyai distribusi Weibull dengan parameter alpha dan beta positif jika fungsi densitas peluangnya adalah fx sama dengan alpha beta x pangkat beta minus 1 e pangkat minus alpha x pangkat beta untuk x positif. Kemudian untuk x yang lain bernilai 0. Rataan dan variansi dari distribusi Weibull. Rataannya adalah mu sama dengan alpha pangkat seperbeta kalikan gamma dalam kurung 1/1/beta. Kemudian variansinya adalah alpha pangkat minus 2/beta kurung besar gamma dalam kurung 1+2/beta dikurangi dalam kurung gamma dalam kurung 1+/beta kuadrat. Sekian kuliah untuk kali ini. Selamat belajar dan sehat selalu.